Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu lagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk nggak? Ada, Bu. Siapa? Nihil. Oke, Nihil nggak masuk ya? Iya. Berarti tidak ada yang nggak masuk. Berarti hadir semua ya, Bu. Nah, kalian masih semangat nggak hari ini untuk belajar? Semangat, Bu. Oke. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih hari ini kita tuh mau belajar tentang apa? Saya, Bu. Apa, Dela? Bukti transaksi. Iya, betul. Kita hari ini akan membahas tentang bukti transaksi. Nah, sebelum Ibu ngejelasin tentang bukti transaksi, kalian ada yang udah cari informasi belum tentang bukti transaksi itu apa sih? Bu. Iya, Dela. Bukti transaksi adalah dokumen yang berisi catatan terjadinya pembelian atau penjualan. Iya, ada yang bisa lagi? Saya, Bu. Iya, Tiara. Bukti transaksi adalah bukti atas pembelian barang atau jasa. Iya, betul. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih lengkap ya. Bukti transaksi adalah bukti tertulis atas terjadinya suatu transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan keuangan suatu perusahaan. Dan bukti transaksi ini itu akurat karena akan digunakan untuk melaporkan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bukti transaksi. Di sini udah ada yang tahu belum jenis-jenis bukti transaksi itu apa sih? Saya, Bu, ya. Ada nota sama struk. Nota sama struk, betul. Ada yang tahu lagi? Iya, Bu. Oke. Nah, jenis bukti transaksi itu terbagi menjadi 5, yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, nota kontan, dan nota kredit. Ibu akan menjelaskan masing-masingnya. Yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Misalkan Dela itu menerima pelunasan faktur nih, pelunasan atas utang dari customer. Otomatis Dela akan menerima bukti kas masuk. Yang kedua, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu kebalikan dari bukti kas masuk, di mana perusahaan menerima bukti transaksi atas pengeluaran uang secara tunai. Nah, bukti kas keluar ini biasanya dikeluarkan ketika perusahaan mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Kemudian ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini adalah tanda bukti telah terjadinya penjualan secara kredit di mana lembar asli diberikan kepada pembeli. Nah, berarti kita sebagai penjual itu hanya menerima kopian dari faktur tersebut untuk kita laporkan. Kemudian yang kedua ada faktur pembelian. Faktur pembelian itu adalah tanda bukti telah terjadinya pembelian secara kredit dan lembar aslinya diberikan kepada pembeli, di mana kita sebagai pembeli berarti kita memegang faktur yang asli. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, bisa kita lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada nota kontan yang ke selanjutnya. Nota kontan yaitu sebuah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana lembar aslinya tetap diberikan kepada pembeli. Nota kontan ini dikeluarkan apabila terjadinya penjualan secara tunai, berarti nggak ada faktur, dia memakainya nota. Nah, kemudian ada nota kredit, di mana nota kredit ini adalah suatu bukti yang menunjukkan adanya pengurangan piutang pada perusahaan tersebut yang disebabkan oleh pengembalian barang yang telah dijual karena ketidaksesuaian, bisa karena cacat, bisa karena salah warna atau salah apa. Kan biasanya kalian pernah kan belanja online terus kalian melakukan retur seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita nonton video dulu ya. Iya, Bu.
dari video yang udah Ibu tayangin tadi, kira-kira kalian ada yang udah paham belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah Ibu mau kasih contoh kasih soal kalian untuk analisis ya. Nah, ini ada yang tahu nggak untuk bukti transaksi yang ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ini adalah Bukti penerimaan kas, Bu. kenapa bukti? Karena di kod transaksi tertulis bukti penerimaan kas. Hmm. Untuk akun yang digunakan adalah akun kas dan piutang karena pada kolom keterangan PD sumber menerima pelunasan faktur nomor F11-2. Ya betul ya. Berarti Dela udah paham ya. Sudah, Bu. Kemudian untuk bukti transaksi yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya Fitri. Itu ada bukti pengeluaran kas, Bu. Kenapa pengeluaran kas? Ya, karena dia ada akun utang gaji dan karena di kod transaksi tertulis bukti pengeluaran kas. Untuk akun yang digunakan adalah akun utang gaji dan kas karena pada kolom keterangan PD subur membayarkan gaji karyawan bulan November. Oke, baik. Berarti kalian semua udah paham ya tentang Paham, Bu. materi ini. Oke, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Itu tugas diskusi yang akan kalian presentasikan pekan yang akan datang. Baik, Bu. Untuk kelompoknya mau Ibu yang buat atau kalian yang buat? Ibu, saya buat Jadi sendiri, sendiri aja, Bu. Buat sendiri ya. Ya udah, kalau dibuat sendiri. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal. Kalian cari-cari informasi ya tentang jurnal itu apa biar kalian lebih memahaminya. Sekian dari Ibu akan menutup pertemuan hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah.